Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jikalau kita diberikan kesempatan menuntut ilmu, artinya kita diberikan kesempatan juga untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa sebabnya? Karena ilmu ini akan menjadi penghias dalam kehidupan kita, menghiasi perilaku kita, menghiasi ucapan kita, menghiasi tindak tanduk kita, menghiasi semuanya. Maka dari itulah kemudian inilah kesempatan yang berharga yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk merubah diri kita, kesempatan untuk menutup kesalahan-kesalahan kita. Maka semoga pertemuan kita hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan semakin mendekatkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga, ilmu yang akan menjadi tanda bahwa kita berada di atas jalan kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu ini akan menjadi pembuka bagi diri kita untuk memasuki pintu-pintu surga. Dan semoga sebagaimana kita dikumpulkan di pagi hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla akan kembali mengumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim MDS, Masya Allah. MDS sama MBS bedanya nopo? Masya Allah. Sama-sama jalan ya. Yang satu jalan di ibu kota, yang satu jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya saya bisa kembali berbagi ilmu di hadapan ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Duha Sahaja. Setelah sekian belas purnama, mungkin ya, nggak sampai ya. Setelah sekian purnama kita tidak berjumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di waktu ibu-ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam semua urusan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keluasan dalam pintu-pintu rezeki. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita angkat hari ini, dan Allah taala alam apakah ini bakal bisa rampung atau enggak ya. Tema yang kita angkat hari ini judulnya adalah lambe turah marai bubrah. Lambe turah nopo to? Kaken ngomong, kaken cangkem, lambe ini kuwi koken lambe. Apa? Oh iya, Masya Allah. Koken lambe, kebanyakan ngomong, kebanyakan komentar, dan marai bubrah, bikin rusak semuanya. Bayangkan ibu-ibu sekalian, hanya gara-gara ini nih, bibir, mulut, ya, gara-gara mulut seorang suami bisa menceraikan istrinya, bubrah rumah tangga. Nggih mboten? Hanya gara-gara mulut, dua kerajaan, dua negara saling berperang satu sama lain. Nggih mboten? Gara-gara mulut, ya, dua orang bertetangga itu mereka saling memusuhi satu sama lain. Awalnya dari mana? Dari mulut. Ini bahaya, ini mulut nih. Ini mulut kalau nggak disekolahin dulu. Jadi jangan dikira yang disekolahin itu anak kita aja, tidak. Yang disekolahin sertifikat, bukan. Mulut kita harus disekolahin. Kenapa? Karena kalau nggak disekolahin, kata pepatah kita, mulutmu harimau, hati-hati nih. Engkau bisa diterkam, engkau bisa dihancurkan, engkau bisa dibinasakan, engkau bisa dibuat malu oleh apa yang engkau ucapkan. Apalagi zaman sekarang itu orang-orang itu hidup di zaman yang serba kualik ya, kebalik. Gimana? Harusnya kita itu mikir dulu baru ngomong. Mikir di mana, Bu? Sini, Bu. Kita hidup di dunia ada yang namanya gaya gravitasi. Pikir dulu baru turunin di omongan. Ya. Tapi orang zaman sekarang kebalik.
ngomong dulu baru mikir. Ternyata salah ngomong, salah komentar. Yang terjadi apa? Bikin klarifikasi, bikin video, mohon maaf ya, saya khilaf, saya salah. Gara-gara apa? Gara-gara lambene turah-turah. Ya, lambene turah-turah sehingga bikin bubrah. Dan itu rata ya, dari di tingkat rumah tangga, di tingkat majelis taklim ada loh, majelis taklim pengurusnya bubar. Ya, gara-gara apa? Sesama pengurus ada yang lambene podo turah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ada yang tersakiti hatinya, ada yang kemudian merasa kecewa, akhirnya udah kita pecah kongsi, aku tak bikin majelis taklim sendiri. Nah, itu yang terjadi. Diawali dari mana? Lambe turah. Dari tingkat rumah tangga, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, tingkat negara. Bayangkan. Dan ini bukan permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang mudah. Tidak, ini permasalahan yang besar. Kenapa? Sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini di kanan kiri kita ada siapa? Malaikat. Ma yalfidu min qaulin. Tidaklah ada ucapan yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat semua ucapan-ucapan kita, semua perkataan-perkataan kita, semua komentar-komentar kita. Maka di hari kiamat nanti, di antara makhluk Allah Azza wa Jal yang agung dan mulia ada yang namanya al-mizan, timbangan. Yang ditimbang apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang timbang adalah orangnya. Oh, kalau orangnya gendut, alhamdulillah masuk surga. Yang kurus kasihan ya. Ya Allah Akbar. Ya, segendut-gendutnya orang, kalau amalannya ringan, ya tetap aja gak berat. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amal solehnya. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah catatan amalannya. Ya, catatan amalannya. Maka catatan kita nanti bakal ditimbang. Lebih berat mana? Kebaikannya kah atau keburukannya kah? Kalau kebaikannya lebih berat, insya Allah masuk surga. Kalau keburukannya lebih berat, insya Allah dibersihin dulu. Baru setelah itu masuk surga nih, keri. Ya. Kenapa sebabnya? Karena manusia masuk surga itu dengan 3 cara. 3 cara. Gak ada cara yang keempat, pakai orang dalam, dekengane pusat, gak ada. 3 cara. Yang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini nomor 1. VVIP luar biasa, gak dihisab, gak ditanya-tanya, juga gak diazab. Tapi yang pertama ini kursinya sangat terbatas, cuman 70.000 saja. Wah, 70.000 saja. Jadi kalau dihitung untuk menampung seluruh penduduk Sleman, nggak cukup. Bahkan untuk menampung seluruh penduduk Condong Catur juga belum tentu cukup. 70.000 saja. Siapa mereka? Mereka yang mengumpulkan 4 syarat ini. Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Beda ya antara diruqyah sama minta diruqyah. Beda. Yang nggak boleh adalah minta diruqyah. Diruqyah boleh, tetapi minta diruqyah hukumnya makruh. Yang kedua, wala yaktawun, tidak minta diobati dengan metode K. Metode K itu gimana? Pengobatan dengan disetrika. Itu kalau di Indonesia saya belum menemukan, tapi di Arab masih banyak. Yang ketiga, wala yatatoyyarun, tidak percaya dengan yang namanya tatoyyur. Tatoyyur itu apa? Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, bahwa hari tertentu mendatangkan sial, waktu tertentu mendatangkan sial, bulan tertentu mendatangkan sial, fenomena tertentu mendatangkan sial. Itu namanya tatoyur, tahayul, atau angka tertentu mendatangkan sial. Sampai kita dapatkan di hotel-hotel banyak ya, sampai 1, 2, 3 langsung lompat 5, nggak ada lantai 4-nya. Kalau nggak dibuat 1, 2, 3A, 3B, 5. Kemudian di pesawat saya perhatikan, coba dilihat, di nggak semua pesawat, diperhatikan beberapa maskapai itu kursi row-nya nomor 11, 12 loncat langsung sebagian 14, sebagian 15. Nggak ada. Ini namanya tatoyur, tidak boleh kita menganggap sial, angka tertentu, bulan tertentu, waktu tertentu, fenomena tertentu. Kalau dulu zaman kita kan ada anak gadis, nggak boleh nongkrong di depan pintu, nanti jodohnya angel. Itu bagian dari tatoyur. Keluar dari kamar mandi kejatuhan cicak, aduh, ini apa ini? Ini ada sinyal apa ini? Pulang pengajian nabrak kucing, aduh, opo lagi ini? Itu namanya tatoyur. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 syarat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Yang kedua, cara kedua masuk surga adalah masuk surga itu dihisab tapi enggak diazab. Ditanya-tanya dulu, diintrogasi dulu, baru kemudian dia setelah ditanya-tanya gak masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Nah, ditanya-tanya itu gimana? Bayangin, ditanya-tanya di akhirat ini. Kita ditanya-tanya Pak Polisi, jadi saksi aja, Ustaz. Itu rasanya gak enak rasanya lah. Ya. Gimana pun ditanya-tanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu mengerikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang masuk surga yang dia ditanya-tanya dulu, dihisab, diazab, cemplungkan ke neraka. Setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Kira-kira pingin yang mana, Bu? Yang nomor 1, 2, atau 3? 1 ya. Nah, saya yang 1 ini cuma sedikit. Yang nomor 3 ini paling banyak. Maka gimana supaya kita bisa masuk ke dalam golongan yang nomor 1? Maka amalan kita jangan kayak kebanyakan orang. Orang-orang seperti jam malam terakhir masih tidur, maka kita harus beda dengan kebanyakan orang. Orang-orang kalau hari Kamis misalnya, itu pada nggak puasa sunnah, kita puasa sunnah sendiri misalnya. Orang-orang habis subuh baca status ya, status WA, kita bacanya Al-Quran.
Orang-orang pagi-pagi begini, dingin nggak di luar suasananya Bu? Dingin dia. Pagi-pagi enaknya kayak gini ngapain Bu? Tidur. Iya. Atau habis ngantar anak ngopi gitu ya. Ngopi, makan pisang goreng. Ya Allah, mantap sekali. Nah, itu kebanyakan orang kayak gitu. Tetapi kemudian kita harus beda dengan kebanyakan orang. Supaya kita masuk ke dalam golongan yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika orang-orang di luar sana, di sana lambene podo turah, maka kita memilih untuk menjaga lisan kita. Ya, kenapa sebabnya? Di dalam Islam, bagaimana kita mengelola lisan ini, pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua. Karena terkadang orang hidup itu pilihan cuma dua gitu. Dalam Islam, dalam mengelola lisan ini, pilihan cuma dua. Rasulullah pernah menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut. Berkatalah dengan kata-kata yang baik atau dia diam. Diam lebih selamat bagi dia. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, maka diamnya kita itu menjadi penyelamat bagi diri kita. Ya, mungkin banyak di antara kita lama nggak ketemu dengan temen akrab kita dulu waktu kita masih TK. Ada yang masih ingat teman TK-nya? Saya masih ingat Bu. Teman-teman TK saya kalau saya pulang kampung, saya masih ingat, oh ini teman TK saya nih. Ya. Tapi teman-teman yang sekiranya rada-rada menimbulkan kesan di hati ya. Loh kok bisa? Emang TK sudah ada kesan di hati? Iya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Pilihan kita cuma dua. Kalau kita kemudian bisa berkata baik, alhamdulillah. Kalau enggak ya diam. Oh tadi saya cerita lama nggak ketemu sama teman TK SD kita ya. Ya saya sampai mencari titik temu tadi. Balik lagi susah. Nah kadang-kadang kita saat lama nggak ketemu sama teman kita itu pinginnya kadang-kadang SKSD. Sok kenal, sok dekat. Lama nggak ketemu. Kamu sekarang gendut ya. Coba, gimana perasaan teman kita yang dia sedang berjuang untuk diet, dibilang gendut, coba. Coba, gimana? Ya. Atau kemudian kita sudah berjuang kemudian untuk makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Kamu masih kayak dulu ya, kerempeng. Pinginnya apa? Akrab. Pinginnya deket, tapi gak pas waktunya, gak pas momennya, gak pas ucapannya. Maka daripada kita ngomong yang enggak, ketemu teman kita lama gak ketemu, lebih baik kita doakan. Gimana kabar? Gimana keluarga? Sehat semua? Semoga sehat selalu ya. Masya Allah. Gimana sudah punya anak berapa? Oh saya belum punya anak. Semoga saya doain segera punya anak. Gimana keluarga? Gimana anak-anak? Oh saya belum nikah. Oh saya doakan semoga tahun ini bisa segera nikah. Jangan teman kita bilang, oh saya belum nikah. Kita nanyanya gimana? Kapan mau nikah? Nah masalah lagi. Ya kita kan maunya nikah secepatnya, tapi yang namanya jodoh kan rahasia ilahi. Maka
lebih baik kita apa? Doakan, belajar mendoakan. Daripada ngomong yang gagal, lebih baik kita mendoakan orang lain. Kenapa? Karena saat kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan baginya apa yang semisal dengan apa yang dia doakan. Ini lebih baik seperti itu. Berkata yang baik, termasuk kata yang baik adalah al-kalimatut thayyibah, yaitu doa-doa terbaik untuk saudara kita. Dan juga kalau kita nggak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Maka dari itu dikatakan diam itu emas. Kapan diam itu emas? Saat kita dihadapkan pada dua pilihan, berkata yang baik, berkata yang buruk, atau diam. Saat kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Saat kita punya dua pilihan, berkata yang buruk atau diam, maka diamnya kita menjadi diam yang emas. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, informasi terbuka lebar. Zaman dulu kalau mau lihat berita harus nyetel TV, betul? Lihat dunia dalam berita. Saya masih ingat simbah saya dulu di kampungnya termasuk satu-satunya orang yang punya TV ya. Jadi apa? Tetangganya kalau sore malam itu pada datang nonton TV. Masya Allah. Rumah simbah saya dulu kan joglo, ada TV-nya. Itu setengah joglo, kadang-kadang satu joglo penuh orang nonton berita. Masya Allah, luar biasa. Itu zaman-zaman dulu ya. Ya. Kemudian zaman berkembang, orang mau lihat berita ada koran ya. Lihat koran. Sekarang makin canggih di HP kita masing-masing. Semua bisa kita akses. Urusan tetangga kita di grup RT ribut. Kenapa? Bapak ini gebukin istrinya. Allah. Ya, di tingkat RT, di tingkat kelurahan juga sama. Pak Lurah berselingkuh misalnya. Di tingkat kecamatan juga, Pak Camat sekarang sudah kayak udah lumping. Kenapa? Sudah nggak makan nasi, makannya aspal. Misalnya. Semua berita udah bisa diakses semuanya. Ya Allah, dari masalah politik ya, dari masalah politik, dari masalah selebriti ya, selebriti ini lagi ngapain ya, sampai masalah ustadz ya, ustadz nikah sama selebriti misalnya, padahal nggak benar beritanya, ya kan? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, semua dibicarain ya. Dari masalah politik, selebriti, masalah dakwah, semuanya. Maka pada zaman sekarang semua itu seolah-olah itu dikomentarin zaman sekarang. Ya, semua dikomentarin. Semua orang ingin berkomentar. Kenapa? Karena mereka menilai zaman sosial media, saat mereka eksis di dunia maya, artinya mereka betul-betul eksis di dunia. Zaman sekarang banyak orang punya teman banyak di sosial media, tapi begitu dia ketemu dengan teman secara offline, ya Allah, rasanya itu kok gak enak nih orang ini, sepet, kecut, omongannya gak enak, tapi kok di sosial media, ya Allah, eksis banget. Nah, ini fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Orang-orang itu berkomentar, berkata
Tetapi yang jadi masalah adalah sekarang lambe itu bukan hanya seseorang berkomentar dengan lambenya, tetapi tangan ini sudah menjadi perwakilan dari mulut kita, memberikan komentar. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian salah satu bagian dari nikmat Allah yang agung tetapi banyak diselewengkan. Di dalam Al-Quranul Karim, silahkan dibuka di surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Allah mengingatkan kita, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan manusia punya dua buah mata, wa lisanan wa syafatain, dan Allah jadikan manusia punya lisan dan punya dua buah bibir. Punya lisan dan punya dua buah bibir. Ini adalah nikmat. Bayangkan, saat manusia gak bisa ngomong, mau ngomong, susah gak kira-kira pagi ini kan? Ya gak? Susah rasanya. Tapi kita diberikan kemudahan untuk ngomong gitu ya. Luar biasa. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan mulut kita ini ibaratnya pisau bermata dua. Artinya bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga atau bisa memasukkan kita masuk ke dalam neraka. Kapan kemudian memasukkan kita ke dalam surga? Saat kita bisa berkata yang baik. Kapan memasukkan kita ke dalam neraka? Saat kita berkata dengan kata-kata yang buruk. Apalagi zaman sekarang, kata-kata buruk itu kadang-kadang kita ucapkan tanpa kita sadari. Dengan cara apa? Membuli. Ya, membuli teman kita, membuli anak kita. Ini yang paling banyak nih. Kita nyuruh anak kita, nak tolong ambilkan sendok, ya. Kemudian anaknya pergi ke dapur ngambil sendok, ternyata sendoknya sendok plastik, sendok bebek itu. Oh bukan ini, sendok yang lebih gede lagi. Ambilnya sendok yang buat sayur, centong. Kita saking keselnya kita bilang apa? Gitu aja nggak bisa. Kita membuli anak kita. Yang dari situ anak kita belajar dari kita gimana cara membuli yang baik dan benar dari orang tuanya. Nah, ini yang terjadi. Maka sekali lagi, lisan kita ini punya dua potensi. Mengantarkan kita masuk ke dalam surga atau mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Saking bahayanya mulut kita, lambe kita ini, sampai Rasulullah SAW memberikan garansi surga bagi orang yang bisa menjaga nih lisannya. Digaransi, dapat jaminan. Kata Rasulullah SAW, man yadman li, barang siapa yang bisa menggaransi untukku ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya kumis dan jenggot ini, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, dua selangkangannya, apa ini? Kemaluannya, kata Rasulullah SAW, admanu lahu al-jannah, maka aku akan jaminkan bagi dia bahwa dia mendapatkan garansi surga. Kuncinya apa? Jaga dua lubang, lubang atas dan lubang bawah. Zaman sekarang susah jaga ini, susah. Lubang atas misalnya, ini paling susah. Kenapa? Karena untuk menggerakkan ini itu tidak butuh energi, ya enggak? Contohnya orang puasa males gerak, males kemana-mana. Tapi kalau suruh nelpon, ngobrol, males nggak kira-kira? Nggak males. Ya,
Orang lagi capek, mau kemana-mana males. Tapi kalau suruh ngobrol, waduh, nerocos terus. Karena saking mudahnya digerakkan. Maka sampai Rasul memberikan jaminan, kalau kita bisa menjaga lubang atas, termasuk bisa menjaga lubang bawah, maka dapat garansi surga. Apalagi makin kesini, menjaga dua lubang ini makin berat. Menjaga lubang atas semakin berat, sarana buat ngobrol makin banyak ya. Saya masih ingat ketika zaman dulu saya masih kuliah gitu ya. Kalau mau nelpon orang tua itu kan nelponnya di mana, di wartel, gitu kan? Ya. Kita yang kuliahnya angkatan 2000-an, kan wartel masih banyak tuh. Ya, di wartel antri kadang-kadang tuh. Jadi untuk ngobrol kadang-kadang lagi ngomong sebentar udah ada orang antri di belakang. Zaman sekarang ya Allah, ngobrol dimanapun bisa, betul? Ya, lagi nyetir ngobrol. Ya, selama dari rumah sampai tempat itu tujuan, loh kok udah sampai ya? Cepet banget karena ngobrol tadi. Lagi pengajian ngobrol, bikin acara dewi, Ustadz ben koyo radio bodol. Wis, saking mudahnya ngobrol zaman sekarang dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai platform, luar biasa. Itu lubang pertama. Yang kedua lubang bawah ini, ya Allah. Zaman sekarang naudzubillahi min dzalik, kita punya PR besar, terutama kalau kita punya anak wedok, punya anak perempuan, itu dijaga benar hari-hari ini. Karena kenapa? Karena inilah yang kemudian banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sampai di mana-mana di lampu merah kita sering lihat iklan, tulisannya apa? Telat bulan, nomor telepon. Oh, iklan apa? Ya, iklan jasa menggugurkan kandungan, karena makin banyak anak yang lahir tanpa dikendaki oleh bapak atau ibunya. Ya, zaman sekarang subhanallah beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau kita khawatirkan mungkin anak perempuan kita ya. Zaman sekarang yang kita khawatirkan bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga kita khawatirkan. Kenapa? Makin banyak robot gedek di luar sana. Benar, ngeri sekarang ini. Entah itu kemudian di tempat-tempat umum, entah itu bahkan di pesantren, ya Allah, yang sempat ramai kemarin di Sumatera itu. Iya, oknum ustadz di pondok pesantren sudah memakan 40 santri ya. 40 santri, bayangin. Modusnya apa? Ustadznya minta dipijetin, lalu kemudian digarap sama ustadznya. Naudzubillah. Kita hari-hari ini tadinya pondok itu jadi alternatif, kita jadi mikir ya, aduh piye yo, nanti kalau di pondok ya. Itulah tantangan zaman. Mendidik anak makin berat, makin susah. Sampai segitunya loh. Termasuk kalau kemudian ibu-ibu punya anak kecil ya, laki-laki, walaupun bisa ke kamar mandi sendiri di tempat umum, di mall dan sebagainya, sebisa mungkin kita kawal, jangan biarkan dia sendirian. Kenapa? Ada kasus loh, ada anak kecil pingin pipis, mamanya sibuk belanja, mah mau pipis ya, oh iya kamu tahu toilet ya, tahu di sana kan, oh iya oke. Ditunggu setengah jam nggak datang-datang. Mana anakku? Disusul ke toilet, nggak ada. Oh mungkin salah masuk toilet wanita, dicari nggak ada. Ketemu di mana? Di luar mall tadi ada saluran air, mati di situ. Kenapa? Gara-gara di toilet ketemu robot gedek, digarap, kemudian karena tidak mau kelakuannya ketahuan orang, dicekik ini anak, dibunuh, dibuang di sawah. La haula wala quwata. Ngeri zaman sekarang itu. Hanya gara-gara apa? Masalah apa? Lubang bawah ini.
masalah lubang bawah. Jadi dua hal ini masalah besar pada diri manusia, lubang atas sama lubang bawah. Kenapa? Karena lubang atas sama lubang bawah, dua lubang ini jadi sumber kenikmatan. Ya, orang merasa nikmat dengan lubang bawahnya, dan orang merasa nikmat dengan lubang atasnya. Ngobrol, merasa omongannya didengar, nikmat nggak kira-kira? Nikmat. Kadang-kadang saya kalau ngobrol juga bingung, ini menghentikannya gimana gitu ya. Cerita ngalor ngidul wetan ngulon, cerita anaknya, cerita pasangannya, cerita macam-macam, coba. Ya, apalagi kalau saya ngobrol sama misalnya yang lebih sepuh ya, yang usia 50, 60 kadang-kadang pingin didengerin ya. Saya bingung nih, mutusnya gimana nih caranya nih. Masya Allah. Kenapa? Orang ngobrol kadang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan karena merasa dihargai, merasa didengar. Gimana? Ibu-ibu kalau ngobrol sama suami kira-kira merasa bahagia enggak? Bahagia ya? Merasa bahagia. Kenapa? Merasa didengar gitu ya. Apalagi ada penelitian mengatakan wanita setiap hari harus mengeluarkan 2000 kata. Beda sama pria. Pria itu cuma berapa? 700 atau berapa ya? Saya lupa. Tapi pria kalau diem wajar. Tapi pria yang banyak ngomong tidak wajar. Tidak wajar. Tapi wanita kalau banyak ngomong wajar. Kenapa? Ada 2000 kata yang harus dikeluarin tiap hari. Banyak itu. Nah, maka seorang wanita yang punya suami yang bisa mendengarkan ceritanya, bersyukurlah. Walaupun mungkin pasangannya itu orangnya pas-pasan ya, tapi dia bisa mendengarkan ceritanya, bahagia nggak kira-kira? Yo, saya mau nanya, tak kasih dua pilihan. Punya pasangan yang bisa ngertiin perasaan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau cerita didengerin banget ya, tapi dia pas-pasan hidupnya. Atau yang kedua, punya pasangan yang punya duit banyak, semua nyah-nyoh ya, semua yang diminta dikasih, tapi dia nggak pernah punya waktu buat ibu-ibu. Boro-boro mendengarkan cerita, waktu jam berapa menit? Mau ngomong apa? Ngomong apa? 2 menit ya? Ayo pilih yang mana? Ya, saya doakan semoga ibu-ibu suaminya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu suaminya diberikan kesabaran untuk bisa mendengarkan cerita dari ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kalau doanya dikabulkan sama Allah, bersyukurlah. Tapi kalau belum dikabulkan, bersabar. Sabar ya Bu ya? Ya sabar, insya Allah. Semoga itu yang terbaik lah ya. Ya. Jadi semoga tetap sabar sampai dengan masuk ke dalam surga nanti bersama dengan pasangan ibu-ibu semuanya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bicara sampai mana tadi? Ya, jaminan ya. Menjaga dua hal ini, menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Kenapa? Karena manusia mendapatkan kenikmatan di dua lubang ini. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Karena banyak di antara kita yang tanpa disadari mengucapkan sesuatu, tetapi apa yang diucapkan mengantarkan dia masuk ke dalam pintu neraka. Sampai Rasulullah mengabarkan, innal abda la yatakallam bi kalimah min ridwanillah. Ada seseorang yang berkata dengan ucapan yang mendatangkan ridha Allah, maka la yulki laha balan, dan dia menganggap itu perkataan biasa.
ketemu saudaranya, Jeng gimana kabarnya, sehat? Ya Allah semoga jenengan makin sehat ya, keluarga sehat semua. Ini biasa kita ngomong kayak gitu. La yulqilaha balan, maka yarfa'uhu Allahu biha darajat, maka dengan itu Allah angkat derajatnya. Kebalikannya, ada sebagian orang berkata la yulqilaha balan, yang kata-kata itu biasa bagi dia tapi mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Ketika orang bilang ke orang lain, gitu aja gak bisa, gitu aja gak becus, ya dasar kamu, gara-gara kamu, gitu. Kata-kata yang simple menyakiti hati saudara kita, mengantarkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Itu yang gak disengaja bisa menyeret orang masuk ke dalam neraka. Lalu gimana kalau kita sengaja? Ini hati-hati, sangat berbahaya sekali. Karena hakikat seorang muslim adalah, kata Rasulullah, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu dikatakan muslim kalau muslim yang lain merasa selamat dari omongannya dan dari tangannya. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi deh, kira-kira orang-orang di sekitar kita ini selama ini merasa nyaman gak sama kita? Nyaman gak dengan ucapan kita? Nyaman gak dengan komentar kita? Jangan-jangan banyak di antara teman kita yang pelan tapi pasti menjauh dari kita. Karena apa? Gak nyaman dengan omongan kita. Coba kita introspeksi deh. Ya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang dia selamat dari mulutnya dan dari tangannya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Maka seberapa nyaman orang di sekitar kita dengan ucapan kita, berarti orang itu sudah merasakan bahwa ucapan kita itu baik. Karena terkadang orang menjauh dari kita, terkadang karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Ya, terkadang orang menjauh dari kita karena kita itu terlalu tajam lisannya, setajam silet, setajam omongan tetangga, setajam silambe turah. Nah, ini yang terjadi. Maka sekali lagi, sebagai seorang muslim, kita diharapkan bisa menjaga lisan kita, bukan untuk menjadikan lisan kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Maka berkatalah yang baik, memberikan nasihat, beramal ma'ruf nahi mungkar, membaca Al-Quran, menyenangkan hati orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita belum bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain dengan ucapan kita, minimal kita tidak menyakiti hati orang lain. Ya, kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain dengan lisan kita, minimal jangan sakiti hati orang lain. Itu kuncinya. Karena menyakiti hati orang lain caranya banyak, dan cara yang paling mudah adalah dengan lisan. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan kalimat kepada orang tua kita, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Bayangkan kita ngomong sama orang tua kita misalnya, itu sudah menyakiti itu orang tua kita. Apalagi kalau kita mengatakan ke teman kita, gini, itu, kecil kamu itu, apa kamu itu? Kelasnya kelas apa? Kaleng-kaleng gitu ya. Cuma ucapan gitu loh. Sakit nggak kita ngomong gitu? Ya sakit gitu. Maka sekali lagi, inilah bahayanya ketika orang itu nggak bisa menjaga lisan. Ini bahayanya ketika orang itu punya lambe sing turah-turah. Kenapa? Marai bubrah semuanya. Maka sekali lagi,
Sampai kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, pintu-pintu apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Maka Rasulullah menjawab, al-ajwafan, dua buah lubang, yaitu yang pertama al-fammu, yang kedua adalah al-farj. Dua buah lubang yang sudah saya sebutkan tadi. Maka sekali lagi, inilah bahayanya lisan kita. Maka dosa lisan itu secara umum itu banyak banget, banyak sekali. Tetapi dosa lisan secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama di antara dosa lisan adalah kita berbicara dengan perkataan yang batil. Ngomong tapi ngomongnya nggak benar. Kemudian dosa lisan yang kedua adalah kita ini mendiamkan kebatilan. Ini sama-sama dosa semua. Maka dari itu setan ada dua jenis. Syaitanu somit, setan bisu. Yang kedua, syaitanu natiq, setan yang bisa ngomong. Manusia juga sama, dosanya mulut manusia ada dua. Dia berbicara dengan pembicaraan yang buruk, atau dia mendiamkan yang namanya kebatilan. Memang ada orang yang mendiamkan kebatilan, ada. Ketika ada orang berzina di hadapan matanya, dia diam aja, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dosa lisan. Kita nggak mau ngomong, nggak mau mengingatkan dia. Atau ketika kita menjadi saksi dalam sebuah kejahatan, kemudian kita disuruh jadi saksi, ya, karena namanya kejahatan itu kan terkadang laporannya tidak diterima kalau nggak ada saksi, buatan. Ya. Kita yang menjadi satu-satunya saksi kunci di situ, tapi kita nggak mau memberikan kesaksian gara-gara apa? Ini yang melakukan pembunuhan adalah teman kita, tetangga kita, atasan kita, bos kita. Maka kita sudah melakukan dosa dengan mulut kita, mendiamkan kebatilan. Jadi dosa lisan ada dua secara global, berbicara kebatilan atau mendiamkan ghibah, namimah, berkata bohong, berkata dusta. Itu dosa lisan, ada kaitannya dengan hak manusia. Kenapa kita bahas dosa manusia dengan lisannya yang ada kaitannya dengan hak Allah? Karena hak Allah ini yang paling utama untuk kita jaga. Kenapa? Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia, melainkan agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dosa lisan, lambe turah sin malai bubrah di akhirat nanti. Karena bubrahnya manusia ada dua, bubrah di dunia, bubrah di akhirat. Di antara penyakit lambe turah sin malai bubrah di dunia adalah berbicara atas dasar ilmu, tanpa dasar ilmu. Berbicara, terutama bicara tentang agama atas dasar ilmu. Contohnya bagaimana ada orang bicara masalah agama, menurut pendapat saya gini deh kelihatannya, halal deh ini kelihatannya. Loh, agama kok bicaranya kelihatannya? Agama kok bicaranya menurut pendapat saya? Nggak bisa. Boten pareng. Ini dosa mulut ini, dosanya parah ini. Bicara tanpa ilmu, bicara agama tanpa ilmu. Siapapun itu, seberapa panjang gelarnya, kalau dia bicara pada perkara yang bukan otoritasnya, namanya offset.
Ada orang gelarnya panjang, profesor, doktor, fulan bin fulan, kemudian MA, PhD, Masya Allah, doktornya 2 kali ya. Tapi dia misalnya doktor di ilmu apa kira-kira? Ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu budaya, tapi dia kemudian bicara agama tanpa dasar ilmu, ini namanya offset, gak boleh, boten pareng, dan termasuk dosa lisan yang luar biasa besar di hadapan Allah. Bikin bubrah ini. Kenapa bikin bubrah? Ketika orang yang bukan ahlinya sudah mulai ngomong pada sesuatu yang bukan ahlinya, maka Rasul menyebutkan idza usnidal amr ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka apa yang terjadi? Nah, siap-siap bubrah. Nah, kita sepakat ya, kalau kita ingin masak sate kelatak yang enak, kita belajar kemana kira-kira? Ke sana, jejeran ke sana. Iya, bukan ke tempat YouTube. Bubrah satenya. Nggih, betul? Iya. Kita kalau mau belajar bikin dawet yang enak, lari kemana kita? Banjarnegara. Sampai saya kaget kemarin pas lewat Banjarnegara, di alun-alun ada tugu dawet. Ya, saking mendawetnya kota itu, Masya Allah, mendawetnya. Baru dengar ya kata-kata itu, mendawetnya kota itu. Iya, ada orang Banjarnegara di sini. Ada ya, Masya Allah. Sakit damel dawet, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Sampai dulu saking saya suka dawet ya, dulu orang-orang zaman dulu termasuk bapak saya menghentikan saya supaya nggak suka dawet. Gimana? Hati-hati loh, jangan sering-sering makan dawet yang bikin pakai cawet, katanya gitu. Astagfirullahaladzim, meresnya pakai cawet. Saya mikirnya kayak gitu kan. Pas gede saya udah mikir, oh ya iya bener gitu. Iya kan? Ya, ya Allah ya Rabbi ya. Ini anak kecil di apa? Dikerjain orang gede pada waktu itu. Saya masih ingat kata-kata itu. Ya Allah ya Karim. Ya. Nah, kita lanjutin lah ya, daripada enggak nanti jadi bubrah lagi nanti kita. Ya. Sampai mana tadi kita? Oh, offset ya. Iya. Kalau mau bikin sate kelatak, bergurunya kemana? Jejeran ke sana. Banyak orang jualan sate kelatak. Mau bikin dawet, pergi kemana? Ya Banjarnegara sana itu. Mau belajar, mau bikin mendoan di mana kira-kira? Ya, ya pergi ke Purwokerto sana, ya enggak? Ya, belajar bikin apa namanya? Bikin mendoan di sana, di kotanya sana. Kalau kita ingin belajar bikin empek-empek, kemana kira-kira? Ke Palembang, bukan ke Jogja. Kalau bikin empek-empek di Jogja, beda rasa. Cukonya rasanya manis, iya kan? Iya. Maka dari itu sekali lagi, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, bubrah enggak? Bubrah. Ya. Bikin belajar bikin pempek sama orang Jogja, rasanya gimana? Bubrah enggak? Bubrah. Belajar bikin gudeg sama orang Sumatera, bubrah enggak kira-kira? Harusnya itu sayur gorinya itu apa? Manis ya. Itu rasanya pedes gitu ya. Wah, ini kok gudeg koyo ngene iki. Iki dudu gudeg, iki sayur gori. Jangan gori jenenge. Nah, ini bubrah. Dalam masalah dunia kita sepakat ya, kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, bubrah, bubrah, rusak, rusak.
Maka dari itu, dulu ketika Rasulullah di kota Madinah, ada orang lagi ngurusin pohon kurma. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana cara agar buah kurma ini bisa tumbuh lebat?" Rasulullah ditanya gitu tuh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Engkau lebih tahu perkara dunia kalian. Jadi sekaligus menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan semua ilmu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Nopo nggih Ustaz, masa ada? Di Quran kan nggak ada gimana caranya bikin dawet. Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Di Quran kan nggak ada caranya gimana bikin rendang, ada nggak? Tapi kenapa dikatakan di Quran semua sudah dijelaskan? Karena di Quran sudah dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmu bikin dawet, tanya sama tukang dawet. Kalau nggak tahu ilmu bikin sate kelata, tanya sama tukang sate kelata. Termasuk kalau nggak tahu ilmu agama, tanya orang yang punya otoritas dalam masalah agama gitu. Tapi zaman sekarang yang bikin bubrah gimana? Semua orang pingin ngomong, semua orang pingin khutbah, semua orang pingin ceramah. Offset yang terjadi gitu loh. Yang terjadi adalah bubrah gitu loh. Ketika agama, di permasalahan agama dipandang, ditanyakan kepada si tukang dawet, maka dia akan menjawab sesuai dengan pemahamannya sebagai seorang penjual dawet. Begitu loh. Jadi kembalikan urusan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai bicara masalah beginian, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sampai bikin kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, tentang orang-orang yang berfatwa. Jangan sembarang berfatwa, jangan sembarang ngomong agama, sembarangan serampangan ngomong ini halal, ini boleh, bermudah-mudahan dalam masalah agama. Jangan sembarangan. Kenapa? Saat kita berfatwa, seolah-olah kita sedang bertanda tangan atas nama Allah. Ini halal, tanda tangannya ini sudah diresmikan, ini halal. Padahal ini enggak jelas halal apa enggak. Maka hati-hati. Kesalahan dalam berfatwa, kesalahan dalam ngomong agama bisa jadi dosa jariah buat kita. Aslinya haram, kita ngomong halal, orang-orang pada ngikut kita, ini halal kok. Maka ini jadi dosa jariah, bubrah hidup kita, ambiar hidup kita nanti. Di akhirat nanti orang ini akan dihisab sama Allah. Kenapa dulu engkau memakan sesuatu yang haram? Maka orang itu mengatakan, kata ustadz itu katanya halal kok. Bubrah nggak kita nantinya? Bubrah. Maka ini adalah di antara dosa lisan yang disebabkan karena lambe turah yang menjadikan kita bubrah di akhirat nanti. Apa itu? Yang pertama, berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara dosa lisan yang sangat berbahaya yang banyak kita ketemukan di hari-hari ini adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas nama Nabi Muhammad, contohnya bagaimana? Contohnya ngarang-ngarang hadis palsu, bikin hadis sendiri. Atau yang kedua, ikut menyebarkan hadis palsu. Maka ini termasuk perbuatan silambe turah sin marai bubrah.
Kenapa? Bukan perkara yang sepele. Menyebarkan hadis palsu itu bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Kenapa? Rasulullah pernah menyebutkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammida." Barang siapa yang berdusta atas namaku, barang siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan ini perkataan Kanjeng Nabi padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan itu, maka falyatabawa maq'aduhu finnar, maka sudah dipersiapkan bagi dirinya tempat duduk dan kursinya, sofanya di dalam neraka. Di sini ulama mengatakan ini dosa besar. Kenapa? Diancam dengan neraka. Setiap dosa yang diancam dengan neraka artinya dosa besar. Walaupun tidak melazimkan kekufuran, tetapi dosa besar yang akan masuk ke neraka, dan masuknya nggak sebentar, lama. Buktinya apa? Falyatabawa maq'aduhu. Sudah disiapin sofanya, kursinya, biar enak di neraka, lama di situ. Kenapa saya dikasih kursi coba? Biar nyaman, biar lama ya, biar lama ngomong, tahu-tahu lu dah duhur ternyata nggak kerasa. Ini nggak kerasa jam 10 kurang 10 nggak kerasa. Saya kurang berapa menit lagi? Sampai jam setengah 12 ya. Jam 10? Cuman sebentar. Masya Allah. Ya. Ya, kemudian ibu sekalian, berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita udah tahu ini hadis palsu, gimana sikap kita? Tidak boleh ikut menyebarkannya, tidak boleh. Kalau kita tahu ini hadis palsu, kita ikut menyebarkannya, maka tidak ada bedanya antara kita yang menyebarkan dengan orang yang membuat hadis palsu ini. Nah, hadis palsu itu banyak banget. Sebagai contoh yang banyak tersebar di tengah kita, contohnya misalnya ada hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, itu hadis palsu itu. Gak ada sanadnya, gak jelas siapa yang ngomong, kok dibilang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Contoh lagi, hadis palsu yang banyak tersebar di kalangan kita adalah hadis yang bunyinya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Secara logika ini nggak logis. Kenapa? Kalau perbedaan adalah rahmat, lawan dari rahmat itu apa? Azab. Berarti ketika umat Islam bersatu tidak berbeda, ini azab. Secara logika nggak masuk. Jadi secara logika nggak masuk. Secara ilmu hadis, ini hadis nggak ada sanadnya. Gak benar nih hadis. Ikhtilafu ummati rahmah. Termasuk hadis palsu yang banyak tersebar di kalangan kita adalah hadis qudsi, seolah-olah Allah mengatakan laulaka lama khalaqtul al-aflaq. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jika seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Seolah-olah alam semesta diciptakan karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ini jelas logika nggak masuk, secara sanad ilmu hadis juga tidak masuk. Contoh hadis palsu yang banyak tersebar di tengah kita adalah hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini hadis palsu. Walaupun betul kita wajib mencintai negeri kita, tanah air kita, wajib kita mencintainya, betul.
Tetapi jangan kita gunakan ini hadis sebagai keyakinan bahwa ini adalah ucapan Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Kita sepakat ya, mencintai tempat kelahiran kita, mencintai bangsa kita adalah bagian dari keimanan. Kenapa? Karena Rasulullah juga mencintai tempat tanah kelahirannya, sampai ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah, ketika meninggalkan kota Mekah, beliau meneteskan air mata. Lau anni ma ukhristu ma kharastu. Seandainya aku tidak diusir, aku akan keluar. Maka kita mencintai tempat kita tinggal adalah bagian dari sesuatu yang diminta dalam agama kita. Tetapi jangan gunakan hadis ini sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai pembenaran yang disadarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantaranya perbuatan silambe turah sin marai putra yang ada kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita masih dikasih umur panjang, kita bahas lambe turah marai putra yang ada kaitannya antara kita dengan sesama manusia. Contohnya riba, namimah, memfitnah, berdusta, berbohong, nyebarin hoax dan sebagainya. Insya Allah kalau kita dikasih usia yang panjang, dikasih kesempatan untuk bisa berjumpa kembali oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, semoga Allah menjaga lisan kita, semoga Allah memperbaiki akhlak kita, dan semoga Allah menjaga kita semua dari siksa api neraka. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula annaka sami'ud du'a, annaka mujibu da'wat, antar rahman, antar rahim, antal karim, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, antal malikul qudusus salamul mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, antal karimul mannan dul jalali wal ikram. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa inna nas'aluka bil amal salih fi hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar.
Allahumma sarif anna adab jahannam inna adabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi la tadarna farda wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.